Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alta Rizkyana WK Masnasa dengan NIM 21033162665 dari Offering J. Di sini saya akan bahas sebuah buku yang sangat menarik berjudul Applied Ethics for Instructional Design and Technology, Design, Decision Making, and Contemporary oleh Stephanie L. Moore dan Tonya A. Duze. Nah, kenapa saya memilih bacaan ini? Karena saya tertarik bagaimana sih mengaplikasikan etika atau nilai-nilai moral ke dalam desain atau pengembangan desain dan teknologi, terutama dalam teknologi pembelajaran. Nah, di sini ada poin penting yang saya garis bawahi. Nah, pertama, di sini penulis menyatakan bahwa kurangnya perhatian historis terhadap etika dalam desain instruksional dengan memfokuskan pada peran perancang atau peran desainer itu sendiri dalam menegosiasikan nilai dan juga norma yang bersaing dengan berbagai bagian kunci dari terlibat pekerjaan desain. Nah, etika sendiri itu adalah prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dan mengevaluasi apa yang benar dan juga salah. Jadi etika itu sangat penting dalam pembelajaran. Jadi etika itu sangat penting bagi para desainer untuk diaplikasikan ke dalam teknologi yang mereka buat. Nah, salah satu contoh desainnya itu adalah facial recognition and computer vision as a surveillance. Jadi kita seringkali memakai facial recognition atau pengenalan wajah dan juga fisik komputer sebagai teknologi untuk pengawasan. Jadi untuk pengawasan ujian ataupun pengawasan dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran jarak jauh. Nah, apa sih nilai-nilai yang bertentangan dari sistem tersebut? Jadi pertama itu kita pertimbangkan dari keyakinan-keyakinan yang mungkin muncul dalam hubungannya dengan tujuan seseorang perancang instruksional atau instruktur untuk mengevaluasi atau menggambarkan perhatian atau pemahaman pembelajar. Nah, di sini dikatakan bahwa perhatian pembelajar yang terlihat kritis untuk efektivitas pengalaman pembelajar. Kemudian perhatian pembelajar dapat dilacak dan evaluasi secara ketat melalui teknologi pengenalan wajah. Melacak perhatian pembelajar individu dalam kelompok besar penting untuk memberikan pembelajaran atau bimbingan yang disesuaikan. Kemudian emosi yang terlihat dapat menunjukkan tingkat pemahaman pembelajar. Dan kemudian meskipun pelacaan emosi atau perhatian diketahui cacat, itu lebih baik daripada tidak ada. Jadi poin-poin ini adalah dari perspektif desainer dengan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana dari perspektif pembelajar? Dari perspektif pembelajar, sistem tersebut dapat diyakini oleh pembelajar. Yang pertama, saya ingin dihargai sebagai individu, saya ingin memiliki kontrol atas bagaimana saya dilihat oleh orang lain, saya ingin tahu data apa yang dikumpulkan tentang saya dan bagaimana data ini dapat digunakan untuk membentuk pengalaman belajar saya ingin bisa menolak untuk disurvei sebagai bagian dari pengalaman pembelajaran saya, dan saya tidak keberatan dilacak melalui video, tetapi saya ingin tahu bagaimana instruktur menggunakan data ini, atau apakah data ini berkaitan dengan nilai partisipasi saya. Nah, kemudian, apa nilai yang bertentangan? Pertama, dipertimbangkan dari bagaimana keyakinan-keyakinan ini mungkin muncul mengenai gagasan pengujian sebagai metode penilaian. Nah, pengujian sebagai metode penilaian terbaik untuk jenis pengetahuan tertentu. Pengujian atau penilaian adalah cara paling praktis untuk menilai penguasaan siswa terhadap pengetahuan konten di kelas besar. Nah, pengujian memiliki kekurangan, tetapi tidak ada waktu untuk beralih bentuk ke penilaian lain, dan pengujian adalah salah satu metode penilaian umum dalam disiplin siswa, dan ketidakmampuan siswa untuk mencontek atau menggunakan sumber pengetahuan eksternal adalah kriteria kunci untuk penilaian dan validitas. Evaluasi eksternal, misalnya audio, video, tatapan, dapat digunakan untuk mendeteksi pemicu umum kecurangan. Nah, keyakinan ini menunjukkan nilai-nilai yang berfokus pada instruksi dan fokus-fokus pada isu-isu skala, konsistensi, dan atau tradisi. Kedua, kita dapat mempertimbangkan keyakinan dari sudut pandang seseorang pembelajar selama pandemi. Di mana, menurut pandangan pembelajar, saya ingin mencoba bertahan hidup, saya ingin merasa dihargai sebagai individu, saya ingin dinilai berdasarkan apa yang bisa saya lakukan dalam pengaturan otentik. Nah, keyakinan-keyakinan ini menunjukkan nilai-nilai seperti autentisitas, otonomi, atau transparansi, di mana nilai-nilai yang tertanam dalam keputusan desain awal seputar penilaian berbasis tes mungkin bermasalah. Fokus pada kekhawatiran yang berpusat pada instruktur daripada pengalaman siswa atau keberlanjutan hasil belajar. Nah, jadi di sini seorang desainer harus values are mediated by the designer, di mana desainer harus menciptakan desain yang apresiatif, memiliki sistem yang apresiatif, di mana para desainer memiliki situasi desain, mempertimbangkan solusi, dan kemudian menggunakan asumsi apresiatif berdasar dari solusi-solusi itu untuk literasi dan memajukan proses desain. Nah, sebuah desain harus memperhatikan banyak hal dan bukan asumsi publik berdasarkan kelas tertentu saja. Kenapa asumsi publik?
ada sebuah kasus desain di mana berlangsung pada masa pandemi, di mana teknologi desain ini memiliki akses ataupun di mana teknologi desain ini diperuntukkan untuk mengawasi siswa, misalnya saat ujian, di mana desain ini bisa melihat bagaimana kondisi fisik dan juga keadaan lingkungan mereka. Dan aplikasi ini kurang lebih meminimalisasi privasi siswa itu sendiri. Nah, kasus ini banyak diperdebatkan terutama bagi kampus-kampus ataupun sekolah atau lembaga yang mengharuskan siswanya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Karena aplikasi ini dinilai intrusif bagi privasi siswa. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa seorang desainer juga harus merancang desain yang tidak merugikan pembelajar, dan desainer sebaiknya mempertimbangkan penggunaan metodologi yang sensitif terhadap nilai seperti yang penggunaan metode desain yang lebih luas dan fleksibel yang melibatkan desainer dalam mempertimbangkan dampak etis di berbagai dimensi. Nah, dari buku ini, atau dari buku Applied for Instructional Design and Technology, bagaimana buku tersebut dapat memfasilitasi belajar dan meningkatkan performansi manusia? Nah, buku ini dapat memfasilitasi belajar dengan cara memberikan pemahaman yang lebih baik tentang etika dalam desain instruksional. Nah, dengan membaca buku, pembaca akan mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip etika yang relevan dalam desain instruksional dan teknologi pendidikan. Kemudian dapat menjadi pengembangan keterampilan pemecahan masalah etis, kemudian dapat juga meningkatkan kesadaran akan implikasi sosial dan budaya. Jadi buku ini dapat mempertimbangkan bagaimana keputusan etis dalam desain instruksional dan teknologi pendidikan dapat mempengaruhi peserta didik dan juga dapat menerapkan prinsip-prinsip etika dalam praktik. Dan juga terakhir, buku ini dapat melibatkan diskusi dan juga refleksi etika. Baik, sekian buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.